Takemichi dibuat sangat terkejut karena mendengar Kisaki mengatakan hal yang sama seperti di masa depan sebelumnya. Kisaki mengatakan, "Yo, pahlawan?" Takemichi yang terkejut mendengar itu kemudian mengatakan, "Jangan-jangan dia." Namun belum sempat Takemichi menyelesaikan perkataannya, Kisaki kembali mengatakan, "Dulu aku kapten divisi ketiga Toman, tapi sekarang aku menjadi salah satu petinggi di Tenjiku." Lalu dengan terlihat sangat serius, Kisaki mengatakan jika dirinya akan membuat Tomannya sendiri. Hingga pada suatu hari Maiki akan mengakui dirinya. Takemichi yang mendengar itu tentu membuatnya semakin terkejut. Lalu setelah itu terlihat Hanma yang menjemput Kisaki dan mengajaknya untuk segera pergi. Kisaki yang sambil meninggalkan Takemichi kemudian berpesan. Dia mengatakan jika sekarang situasi yang akan dihadapi Takemichi akan semakin buruk dan menyuruh Takemichi berjuang lebih keras lagi. Lalu Kisaki pun langsung pergi. Takemichi yang kebingungan dengan perkataan Kisaki kemudian dikejutkan oleh Mochi yang sambil menyeret seseorang. Takemichi yang memperhatikan orang yang sedang diseret Mochi seketika membuatnya langsung sangat terkejut. Yang ternyata orang itu adalah Chifuyu. Mochi yang terus berjalan menghampiri Takemichi langsung menegaskan jika geng Toman benar-benar adalah sampah. Lalu dia pun langsung melemparkan Chifuyu ke hadapan Takemichi. Takemichi yang melihat sahabatnya babak belur tentu menjadi sangat khawatir. Sedangkan Mochi yang sambil menatap para anak buahnya kemudian mengatakan jika dirinya akan pergi ke tempat ketua Toman yang lain dan menyuruh mereka mengajar Takemichi dan teman-temannya. Mereka yang mendengar perintah dari Mochi langsung mengepung Takemichi dan yang lain. Takemichi yang melihat mereka sudah dikepung seketika ketakutan mengatakan jika ini bukan lagi pertarungan melainkan sebuah pembantaian. Namun di saat mereka akan menghajar Takemichi, tiba-tiba terdengar suara kesakitan dari belakang. Anggota Tenjiku yang berada di barisan paling depan langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Namun belum sempat mereka menjawab, mereka dengan sadisnya langsung dilindas seseorang dengan motor. Para anggota Tenjiku yang berlari kabur dengan wajah ketakutan kemudian berteriak, "Itu adalah iblis kembar dari Meguro." Mereka pun berlari. Takemichi yang melihat mereka berhamburan kabur menjadi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka semua terlihat ketakutan? Sedangkan para anggota Tenjiku yang tadinya ingin kabur langsung dilindas dengan brutal. Dan setelah melindas mereka semua dengan sadis, orang itu kemudian menyapa Takemichi sambil terlihat menggendong seseorang. Takemichi yang melihat orang yang datang itu langsung terlihat sangat lega karena berpikir orang itu adalah kapten divisi keempat Toman yang bernama Nahoya Kawata. Namun ketika orang itu mendekati wajah Takemichi, Takemichi langsung merasa ada yang aneh karena biasanya kapten divisi keempat selalu tersenyum, berbeda dengan sekarang yang berada di hadapannya yang terlihat sangat marah. Lalu sambil menunjuk ke arah motornya, orang itu menyuruh Takemichi untuk melihat orang yang dibawanya, yang ternyata orang yang dibawanya adalah Takuya. Orang itu yang masih terlihat sangat marah kemudian menjelaskan bahwa dirinya menemukan Takuya yang sedang pingsan. Jadi dirinya langsung memberikan pertolongan pertama. Namun pastikan Takemichi juga harus membawanya ke rumah sakit karena dirinya sangat khawatir kepada Takuya. Takemichi yang mendengar perkataan orang itu seketika juga menjadi kebingungan karena biarpun orang itu terlihat sangat marah, tapi dia memiliki hati yang sangat baik. Namun tepat setelah itu terlihat seseorang yang datang sambil kembali melindas para anggota Tenjiku. Dan ternyata orang itu adalah ketua divisi keempat yang sebenarnya. Nahoya yang sudah menduga Takemichi salah orang langsung tersenyum mengatakan jika orang itu bukanlah dirinya. Takemichi yang melihat Nahoya di hadapannya seketika semakin sangat terkejut dan mengatakan kenapa Nahoya ada dua. Yamagishi yang melihat Takemichi belum mengetahui tentang Nahoya langsung menceritakan jika mereka adalah saudara kembar dan mereka benar-benar sangat brutal. Bahkan saking brutalnya mereka mempunyai sebuah julukan di mana sang kakak yaitu Smiley dijuluki iblis yang selalu bersembunyi di balik senyumannya. Sedangkan adiknya yaitu Engri dijuluki malaikat yang bersembunyi di balik kemarahannya. Dan mereka merupakan ketua beserta wakil ketua divisi keempat Toman. Takemichi yang baru mengetahui mereka ternyata kembar tentu benar-benar tidak menyangka. Sedangkan Smiley dan Engri yang berniat membantai anggota Tenjiku lebih banyak lagi kemudian menyuruh Takemichi dan Chifuyu untuk ikut bersamanya dan mengatakan mereka akan pergi ke markas Tenjiku di Yokohama. Chifuyu yang mendengar itu seketika kembali bersemangat, sedangkan Takemichi terlihat nampak kebingungan. Lalu singkat cerita mereka pun langsung pergi ke Yokohama. Takemichi yang masih tidak percaya mereka akan pergi ke Yokohama kembali menanyakan apakah mereka benar-benar akan menyerang ke Yokohama. Smiley pun menjawab tentu saja kita akan bug Big Book
di markas Tenjiku. Takemichi yang mendengar itu seketika membuatnya langsung ketakutan. Sedangkan Smiley yang mendengar Chifuyu dihajar oleh Mochi kemudian menanyakan apakah Chifuyu dikalahkan oleh Mochi. Chifuyu yang masih sangat kesal dengan Mochi langsung menjawab jika itu bukanlah kekalahan. Mochi hanya tiba-tiba memukulnya dan menurutnya dirinya tidak kalah. Bahkan sekarang dirinya sudah siap untuk ronde kedua melawan Mochi. Engri yang mendengar jawaban Chifuyu langsung menyuruh Chifuyu untuk tidak memaksakan dirinya. Smiley yang juga sudah tahu seberapa kuatnya Mochi langsung menyuruh Chifuyu untuk tidak bersikap sok kuat dan menceritakan jika Mochi memang sangat kuat. Bahkan dirinya bersama dengan Engri pernah kalah melawan Mochi. Mereka yang mendengar itu seketika langsung sangat terkejut karena jika Engri dan Smiley saja kalah melawan Mochi, maka Mochi benar-benar sangat kuat. Lalu di sini Smiley dan Engri kembali menceritakan jika pada saat mereka belum bergabung dengan Toman, mereka mempunyai sejarah dengan Mochi, di mana saat itu mereka membentuk sebuah geng yang bernama Iblis Kembar dan bertarung sepanjang waktu melawan geng Jugem yang tidak lain dipimpin oleh Mochi. Namun setiap kali geng mereka melakukan pertarungan, mereka tidak pernah menemukan pemenangnya. Sampai suatu hari mereka memutuskan perduelan antara ketua geng. Mochi yang saat itu berduel melawan Smiley langsung menghabisi Smiley dengan mudah. Bahkan Engri yang berduel setelah kekalahan kakaknya juga langsung dihabisi oleh Mochi. Engri dan Smiley yang mengingat kejadian itu langsung tertawa dan meledek satu sama lain. Chifuyu yang melihat mereka menertawai kekalahan mereka di masa lalu langsung menanggapi dan mengatakan kenapa mereka malah tertawa. Apakah mereka tidak marah atau dendam? Mereka yang mendengar itu kemudian menjawab jika mereka melakukan pertarungan tanpa tahu mereka bisa menang, sama seperti Takemichi. Jadi singkatnya Engri dan Smiley melakukan pertarungan hanya karena mereka menyukainya. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa menang atau tidak, asalkan mereka bisa bertarung habis-habisan. Lebih tepatnya mereka ini adalah duo psikopat yang hanya tergila-gila kepada pertarungan. Lalu singkat cerita mereka akhirnya sampai di Yokohama. Mereka yang kebingungan mencari di mana markas Tenjiku tidak sengaja melihat dua anggota Tenjiku yang sedang berjalan. Smiley yang melihat kesempatan itu langsung tertawa mengatakan ini kebetulan sekali. Takemichi yang mendengar perkataan Smiley terlihat nampak kebingungan. Lalu sambil menuruni motornya, Smiley dan Engri menyuruh Takemichi dan Chifuyu untuk menunggu dan mengatakan mereka akan mengumpulkan informasi, dan mereka pun langsung menghajar kedua anggota Tenjiku itu dengan brutal. Chifuyu dan Takemichi yang melihat bagaimana mereka mencari informasi hanya bisa merinding dan mengatakan mengumpulkan informasi ya. Ini lebih seperti penyiksaan. Lalu sementara mereka menunggu Smiley dan Engri menyiksa kedua orang itu, Takemichi mulai menceritakan soal Kisaki. Bahkan menceritakan kecurigaannya selama ini jika Kisaki bisa melompati waktu, karena apapun yang dia lakukan untuk merubah masa depan tidak membaik sedikit pun. Seolah ada orang yang juga sengaja merubah masa depan. Chifuyu yang mendengar kecurigaan Takemichi tentu menjadi sangat terkejut dan mengatakan itu tidak mungkin. Namun karena Takemichi kembali memberitahu apa yang dikatakan Kisaki sebelumnya, Chifuyu mulai berpikir bahwa itu masuk akal. Sedangkan Takemichi yang sangat curiga kepada Kisaki kemudian teringat kematian orang-orang yang dia sayangi. Seketika dirinya menjadi sangat marah dan mengatakan jika benar Kisaki adalah orang yang merancang semua ini, maka akan aku buat dia membayarnya. Sebelumnya kita melihat Takemichi yang mencurigai Kisaki bahwa Kisaki mungkin saja juga bisa melompati waktu. Dia yang menduga dirinya selalu gagal merubah masa depan karena ulah dari Kisaki kemudian terlihat sangat marah dan mengatakan jika benar Kisaki adalah dalang semua ini, maka akan kubuat dia membayarnya. Chifuyu yang melihat Takemichi sangat marah langsung mencubit pipinya dan menyuruh Takemichi bersikap lebih tenang. Karena yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari tahu apakah Kisaki benar-benar bisa melompati waktu. Takemichi yang mendengar perkataan Chifuyu ada benarnya mulai terlihat lebih tenang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Smiley dan Engri yang sudah selesai menyiksa dua anggota Tenjiku sebelumnya mengatakan mereka sudah tahu di mana markas Tenjiku. Lalu mereka pun langsung pergi ke markas Tenjiku. Takemichi yang diboncengi oleh Smiley kemudian menanyakan Tenjiku itu geng seperti apa. Smiley dan Engri pun menceritakan jika Tenjiku merupakan geng baru. Mereka merupakan organisasi yang sangat kotor. Tapi biarpun mereka baru saja dibentuk, mereka sudah bisa menguasai seluruh daerah Yokohama. Mereka juga merekrut seluruh preman terkuat Kanagawa. Tapi tidak ada satupun monster yang kekuatannya seperti Mochi di antara mereka. Namun jika mereka mempunyai lebih banyak orang seperti Mochi, maka Toman benar-benar dalam masalah. Takemichi yang mendengar itu tentu menjadi lebih tegang. Sedangkan di tempat lain terlihat Mitsuya yang tengah berduel melawan Mochi.
Mitsuya yang bertarung habis-habisan melawan Mochi kemudian mengatakan, ternyata dunia ini memang besar. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi monster sepertimu. Mochi yang juga terlihat babak belur langsung menanggapi. Dia mengatakan jika dirinya juga tidak menyangka ternyata Toman memiliki satu monster seperti Mitsuya. Dan dirinya benar-benar sangat senang bertarung dengan Mitsuya karena hanya Mitsuya yang bisa membuat dirinya seserius ini dalam bertarung. Mitsuya yang mendengar pujian dari Mochi kembali bersiap-siap untuk bertarung. Namun tiba-tiba terlihat seseorang yang datang sambil mengatakan, "Hei Mochi, jangan mengambil semua kesenangan untuk dirimu sendiri." Yang ternyata orang itu adalah salah satu Haitani bersaudara yang bernama Haitani Rindo. Mitsuya yang melihat kedatangan Haitani bersaudara seketika langsung sangat terkejut, dan di saat Mitsuya masih tercengang melihat salah satu Haitani bersaudara, tiba-tiba terlihat satu orang yang tengah berdiri di belakang Mitsuya. Mitsuya yang mendengar ada seseorang di belakangnya tentu membuatnya semakin terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Lalu di saat Mitsuya berniat untuk melihat ke belakang, orang itu tanpa berpikir panjang langsung memukul kepala Mitsuya dengan bata, dan ternyata orang itu adalah Haitani Ran. Dan alasan Haitani bersaudara bisa ada di tempat itu tidak lain karena mereka bergabung dengan Tenjiku dan menjabat sebagai salah satu petinggi nomor 4. Sedangkan Mochi yang melihat duelnya diganggu oleh Haitani bersaudara tentu menjadi sangat marah dan mengatakan jangan seenaknya datang dan mencuri buruan. Haitani Ran yang mendengar itu langsung menegaskan jika anggota Toman bukan geng yang bisa dikalahkan dengan mudah. Karena itu mereka harus cepat menyerang selagi Mitsuya masih lemah, dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Mitsuya. Mitsuya yang benar-benar sudah tidak bisa bertarung lagi hanya bisa mengatakan di dalam hatinya, ternyata Tenjiku bukan hanya mempunyai ketua Jugem, ternyata mereka juga punya Haitani bersaudara. Tenjiku benar-benar tidak bisa diremehkan. Lalu di tempat lain terlihat orang-orang yang tengah berkerumun dengan wajah ketakutan melihat sesuatu, yang ternyata mereka melihat sekelompok anggota Toman yang tengah dibantai oleh satu anggota Tenjiku. Terlihat satu anggota Tenjiku itu terus menghajar anggota Toman dengan sadis. Anggota Tenjiku yang lain yang melihat kebrutalan orang itu hanya bisa tercengang dengan wajah sangat ngeri, karena biarpun anggota Toman sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan, orang itu terus menghajar wajah mereka hingga tidak berbentuk lagi. Lalu setelah puas menghancurkan wajah mereka, orang itu kemudian menjilat tangannya yang dipenuhi oleh darah, yang ternyata orang itu merupakan top 4 Tenjiku yang bernama Shion Madarame. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata dia juga merupakan mantan ketua Black Dragon generasi ke-10. Lalu setelah itu berpindah ke Yokohama, di mana terlihat Takemichi dan teman-temannya sudah sampai di markas Tenjiku. Mereka yang berjalan memasuki tempat itu tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu yang ternyata terlihat ratusan anggota Tenjiku yang sudah menunggu kedatangan mereka. Shifuyu yang melihat anggota Tenjiku yang sangat banyak kemudian mengatakan, "Wah, ternyata lebih banyak daripada yang kubayangkan." Smiley yang mendengar itu langsung menanggapi. Dia mengatakan, "Mari lihat siapa yang mengalahkan lebih banyak." Dan Engri yang juga terlihat tidak takut sama sekali dengan santainya mengatakan, "Kalian sebaiknya lari atau kalian akan terluka." Sedangkan Takemichi yang terus memperhatikan anggota Tenjiku yang berdiri di tengah tiba-tiba merasa pernah melihat orang itu sebelumnya. Lalu orang itu yang terus melihat ke arah Takemichi dan yang lain kemudian tertawa dan mengatakan, "Akhirnya kalian datang." Ternyata orang itu merupakan petarung andalan di Tenjiku dan juga merupakan salah satu top 4 yang lain yang bernama Kakucho. Lalu Takemichi yang penasaran melihat anggota Tenjiku sebanyak itu kemudian menanyakan berapa banyak anggota Tenjiku di tempat itu. Kakucho pun langsung menjawab jika dirinya membawa 100 orang. Takemichi yang mendengar itu seketika menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka akan melawan 100 orang? Namun Shifuyu yang tidak takut sama sekali langsung tersenyum mengatakan bahwa mereka akan melawan 100 anggota Tenjiku hanya dengan 4 orang. Namun Kakucho yang mendengar itu tiba-tiba menyuruh seluruh anak buahnya untuk keluar. Mereka yang mendengar perintah dari Kakucho langsung menurut untuk menunggu di luar. Kakucho yang sekarang sudah sendirian kemudian menatap ke arah Takemichi dan teman-temannya. Dia mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti 100 versus 4, tapi dirinya lah yang akan melawan mereka berempat sendirian. Mereka yang mendengar itu tentu menjadi terkejut. Smiley yang merasa dirinya diremehkan tanpa pikir panjang langsung maju mengatakan, "Kapten divisi keempat Tokyo Manji, Nahoya Kawata, jika kau bertarung solo, maka aku juga." Engri yang melihat Smiley maju kemudian menyemangatinya. Sedangkan Kakucho yang ditantang berduel oleh Smiley kemudian tersenyum memperkenalkan dirinya. Takemichi yang melihat mereka bersiap-siap untuk bertarung seketika merasa sangat tegang.
Smiley yang sudah tidak sabar tanpa berpikir panjang langsung maju lebih dulu. Kakucho yang melihat Smiley maju terlihat tersenyum, seolah dirinya juga sangat senang. Sedangkan di tempat lain terlihat Mikey yang sedang duduk di tepi laut. Dia yang tengah berbicara sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seseorang sambil mengajak Mikey berbicara. Mikey yang tidak menyadari kedatangan orang itu terlihat sedikit terkejut dan menanyakan siapa orang itu. Orang itu pun menjawab jika dirinya adalah Izana Kurokawa. Mikey yang pertama kali bertemu dengan Izana terlihat hanya diam saja, sedangkan Izana yang mendatangi Mikey hanya untuk memperkenalkan dirinya, kemudian segera pergi dan mengatakan motor yang bagus, sampai jumpa kapan-kapan. Mikey yang mendengar itu tentu menjadi kebingungan. Lalu setelah memperlihatkan pertemuan pertama Mikey dengan Izana, adegan pun kembali berpindah ke tempat Smiley dan Kakucho yang tengah berduel. Terlihat mereka sangat serius saling membalas pukulan satu sama lain. Takemichi yang melihat pertarungan sengit itu hanya bisa tercengang melihat mereka yang terus saling membalas serangan. Smiley yang tidak ingin kalah melawan Kakucho kembali berniat untuk memukul Kakucho. Namun anehnya bukannya malah menghindari serangan Smiley, Kakucho malah tersenyum seolah dirinya sengaja tidak menghindar. Smiley yang melihat kesempatan itu langsung menendangnya dengan sangat keras. Kakucho yang menerima tendangan keras Smiley kemudian terkapar cukup jauh. Shifuyu, Engri, dan Takemichi yang melihat Kakucho terkena serangan telak langsung bersorak menandakan Smiley sudah menang. Smiley yang juga melihat Kakucho sudah pingsan kemudian tersenyum sambil memuji kekuatan Kakucho, lalu menganggap Kakucho sudah kalah. Mereka pun langsung berniat untuk kembali. Sedangkan Takemichi yang masih penasaran karena merasa pernah melihat Kakucho kembali sekali lagi memperlihatkan wajah Kakucho. Tapi karena dirinya masih tidak mengingat apa-apa, jadi Takemichi pun memutuskan untuk menyusul teman-temannya. Namun di saat Takemichi akan keluar, tiba-tiba terlihat Kakucho yang berteriak dan mengatakan, "Payah, aku benci ini." Takemichi yang mendengar teriakan itu seketika langsung berhenti dan teringat kenangan masa kecilnya, di mana di saat dirinya masih SD, dirinya mempunyai seorang teman yang bernama Kaku-chan. Kakucho yang melihat reaksi Takemichi langsung tersenyum dan mengatakan, "Akhirnya kau ingat." "Benar, Takemichi." Takemichi yang tidak menyangka jika ternyata Kakucho adalah teman masa kecilnya tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Kakucho yang sangat senang bisa bertemu lagi dengan Takemichi kembali tertawa dan mengatakan, "Sudah lama tidak melihatmu sejak kita kelas 2 SD." Takemichi yang juga terlihat sangat senang langsung menanggapi dan mengatakan, "Benar, aku ingat sekarang. Kau pindah sekolah saat kita masih kelas 2. Bagaimana kabarmu, Kaku-chan?" Kakucho yang mendengar pertanyaan kemudian tersenyum mengatakan, "Aku ingin berbicara denganmu." Lalu sambil kembali berdiri, Kakucho mengatakan jika dirinya sengaja kalah agar bisa berdua saja dengan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan Kakucho pembohong. Kakucho yang dikatai pembohong tentu menjadi sangat kesal dan kembali menegaskan, "Aku serius, aku super kuat." Namun Takemichi yang masih tidak percaya kembali meledek Kakucho. Dia mengatakan, "Iya, tentu saja kau kuat. Dulu kau selalu berkelahi sepanjang waktu, tapi kau selalu kalah. Kau pecundang yang menyedihkan. Bahkan aku sulit percaya jika kau adalah salah satu petinggi Tenjiku." Namun seakan tidak peduli Takemichi percaya atau tidak, Kakucho mengatakan, "Tidak apa-apa, Takemichi tidak percaya." Yang jelas dirinya sangat senang bertemu dengan Takemichi. Dirinya juga sudah mendengar Takemichi menjadi salah satu kapten Toman dan menurutnya Takemichi juga tidak berubah sama sekali. Lalu sambil tersenyum, Kakucho melanjutkan jika Takemichi adalah pahlawannya. Takemichi yang mendengar itu seketika langsung terdiam. Namun tepat setelah itu terlihat Kakucho dengan serius memberitahu Takemichi jika pemimpin Tenjiku bernama Izana Kurokawa dan Izana adalah pahlawannya sekarang. Dirinya sudah menyerahkan hidupnya kepada Izana, yang artinya dirinya dan Takemichi sekarang adalah musuh. Lalu setelah mengatakan itu semua, Kakucho kemudian memberitahu tujuannya bertemu dengan Takemichi, yaitu meminta Takemichi menyelamatkan Izana Kurokawa. Sebelumnya kita melihat Takemichi yang bertemu teman masa kecilnya yang ternyata dia merupakan petarung andalan di Tenjiku yang bernama Kakucho. Lalu di sini terlihat Kakucho yang meminta Takemichi untuk menyelamatkan Izana Kurokawa. Takemichi yang mendengar permintaan Kakucho tentu menjadi kebingungan kenapa dirinya harus menyelamatkan Izana Kurokawa. Lalu Kakucho pun menjelaskan jika dirinya tidak setuju dengan konflik antara Toman dan Tenjiku. Menurutnya Izana diperalat oleh Kisaki. Takemichi yang juga curiga Kisaki adalah dalang semua ini terlihat hanya diam saja. Lalu singkat cerita, keesokan harinya terlihat geng Toman mengadakan sebuah rapat. Terlihat semua kapten Toman menghadiri
rapat itu, termasuk para kapten yang bertarung dengan Tenjiku kemarin. Draken yang merupakan wakil ketua kemudian berteriak mengatakan jika rapat darurat akan dimulai. Lalu dia pun memberitahu mereka semua jika kemarin ada beberapa anggota Toman yang diserang dengan brutal dan penyerangan itu dilakukan oleh geng yang bernama Tenjiku dari Yokohama. Mereka yang baru pertama kali mendengar nama Tenjiku tentu menjadi kebingungan. Draken yang melihat mereka kebingungan kemudian menjelaskan jika Tenjiku merupakan geng baru. Mereka tidak tahu banyak mengenai geng itu. Jadi untuk mengetahui sedikit informasi mengenai Tenjiku, Draken menyuruh para kapten yang pernah bertarung dengan Tenjiku untuk berbagi informasi, dimulai dari Takemichi dan Chifuyu. Takemichi dan Chifuyu yang maju ke depan kemudian menceritakan jika yang menyerang mereka adalah tim yang disebut Mochizuki. Draken yang tidak mengenal tim Mochizuki kembali menanyakan siapa Mochizuki. Smiley yang sangat mengenal tentang mereka langsung memberitahu Draken jika mereka adalah skuad yang dipimpin oleh ketua Jugem, yaitu Mochizuki Kanji. Dan kemungkinan mereka adalah pasukan terkuat Tenjiku. Para anggota Toman yang mendengar nama Mochi langsung terkejut dan mengatakan itu adalah Mochi ketua Jugem. Semua orang tahu dia bagian dari generasi S62. Takemichi yang baru pertama kali mendengar generasi S62 terlihat kebingungan. Sedangkan Mitsuya yang mendengar dugaan Smiley sebelumnya kemudian menegaskan jika Mochi bukanlah kekuatan utama Tenjiku. Karena Tenjiku juga punya Haitani bersaudara. Mereka semua yang mendengar Haitani bersaudara juga ada di Tenjiku seketika membuat mereka semakin terkejut dan mengatakan Haitani bersaudara juga merupakan generasi S62. Draken yang melihat Maiki masih diam kemudian menceritakan jika anggota Toman yang lain juga diserang oleh Shion Madarame. Maiki yang mendengar nama Shion Madarame langsung terlihat sangat terkejut. Muto yang juga dari tadi diam saja kemudian memberitahu mereka jika Shion Madarame juga merupakan generasi S62. Maiki yang tidak menyangka anggota S62 akan bekerja sama langsung mengatakan jadi sekarang mereka bersatu di bawah bendera Tenjiku. Draken yang juga merasa penyerangan mereka keterlaluan langsung mengatakan bahwa mereka pasti mempunyai tujuan serius kepada Toman. Maiki yang tidak terima gengnya dibantai oleh Tenjiku langsung menegaskan bahwa Toman tidak akan tinggal diam. Lain kali mereka yang akan menyerang Tenjiku di Yokohama. Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat khawatir karena dirinya takut jika inilah yang diinginkan oleh Kisaki. Chifuyu yang mendengar perkataan Takemichi langsung mengusulkan bagaimana jika Takemichi mencari tahu kepastiannya agar dirinya tidak hanya menduga-duga soal rencana Kisaki. Takemichi bisa kembali ke masa depan dan langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Takemichi memang pernah bersumpah untuk tidak kembali ke masa depan sebelum dirinya berhasil. Tapi apa salahnya kembali jika itu memang bisa membantu? Terlihat Takemichi yang langsung kebingungan apakah dirinya akan melanggar sumpahnya sendiri. Chifuyu yang melihat Takemichi kebingungan kembali meyakinkannya untuk kembali ke masa depan dan menyuruhnya untuk bicara dengan Naoto karena Naoto di masa depan pasti tahu jawabannya. Takemichi yang mendengar usulan Chifuyu ada benarnya akhirnya setuju untuk kembali ke masa depan. Lalu dia pun langsung berlari ke rumah Hinata untuk menemui Naoto kecil. Terlihat Takemichi yang terus berlari sambil memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kisaki dan apakah Kisaki benar-benar bisa kembali ke masa lalu. Lalu setelah berlari cukup lama, sampailah Takemichi di rumah Hinata. Dia yang masih ragu-ragu untuk mengetuk pintu rumah Hinata tiba-tiba dipanggil oleh Hina yang baru saja sampai. Hina yang melihat wajah Takemichi langsung memarahinya dan menanyakan apakah Takemichi berkelahi lagi. Takemichi yang melihat Hina di hadapannya kembali teringat dengan sumpahnya di masa depan. Dia yang hampir saja akan menangis untungnya masih bisa menahannya dan langsung berpura-pura tertawa dan mengatakan bahwa dirinya selalu kalah berkelahi. Namun di sini terlihat Takemichi yang mengatakan di dalam hatinya akan terus ku coba, tidak peduli berapa kali pun.